Malam turun perlahan, membawa sunyi yang menenangkan, sekaligus menyimpan rahasia yang tak semua orang mampu merasakannya. Di saat lampu-lampu mulai redup dan suara dunia melemah, ada jiwa-jiwa yang justru terjaga. Bukan karena gelisah dunia, bukan karena luka manusia, tapi karena satu rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu. Di balik gelapnya malam, ada hati yang bergetar tanpa suara. Bibirnya bergetar pelan menyebut nama Allah. Lirih, hampir tak terdengar, namun menggema hingga ke langit. Air mata jatuh satu persatu. Bukan air mata biasa. Ia jatuh dari hati yang merasa kecil di hadapan yang maha besar. Ia mengalir dari jiwa yang takut jika suatu hari Allah menjauh darinya. Dan di saat manusia lain bermimpi tentang dunia, mereka justru terjaga, menangisi dosa-dosa yang bahkan sudah lama dilupakan. Sunyi bagi mereka bukan kesepian. Sunyi adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba dan Rabb-Nya. Di ruang yang tak terlihat oleh manusia, tapi disaksikan oleh langit dan para malaikat, mereka bersujud lama, seakan tak ingin bangkit lagi. Karena di sana, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka temukan di dunia. Ketenangan. Namun jalan ini bukan jalan yang mudah. Ada luka yang tak terlihat. Ada perasaan asing bahkan di tengah keramaian. Terkadang dunia terasa menjauh, seolah tak lagi sejalan dengan hati yang sedang mencari Tuhan. Mereka tersenyum di siang hari, tapi hatinya menangis di malam hari. Mereka tampak biasa, tapi di dalamnya ada samudra yang dalam, penuh rahasia antara dirinya dan Allah. Tak ada yang tahu berapa banyak doa yang telah dibisikkannya. Tak ada yang melihat berapa banyak air mata yang telah jatuh di sepertiga malam. Dan tak ada yang mengerti mengapa hati mereka begitu lembut, begitu mudah hancur, hanya karena merasa jauh darinya. Ada panggilan yang tak terdengar oleh telinga, namun terasa begitu kuat di dalam dada. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk mendekat, panggilan untuk meninggalkan dunia, bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Dan anehnya, semakin seseorang menjawab panggilan itu, semakin ia diuji. Semakin ia mendekat, semakin ia merasa kecil. Semakin ia mengenal, semakin ia menangis. Karena di balik semua itu, ada rahasia besar yang tersembunyi. Rahasia yang tidak tertulis di buku, tidak diajarkan di ruang kelas, tapi hidup di dalam hati orang-orang yang dipilih. Mereka bukan orang terkenal, bukan pula orang yang selalu dipuji, namun nama mereka disebut di langit. Langkah mereka mungkin pelan, tapi setiap jejaknya penuh makna. Dan malam ini, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa yang tiba-tiba hadir di dalam hatimu. Rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang membuatmu diam, merenung, dan tanpa sadar ingin lebih dekat kepada Allah. Jika itu yang sedang kamu rasakan, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan lembut yang hanya diberikan kepada hati yang mulai terbangun. Dan jalan ini baru saja dimulai. Perjalanan ini tidak membawa manusia menjadi besar di mata dunia. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana menjadi kecil di hadapan Allah. Di titik inilah rahasia itu mulai terbuka perlahan. Tentang siapa sebenarnya mereka yang disebut sebagai wali Allah. Bukan sosok yang selalu tampak luar biasa, bukan yang namanya dielu-elukan manusia, dan bukan pula yang selalu berdiri di atas panggung, dipuji dan dikagumi. Mereka seringkali tersembunyi, hidup di antara manusia biasa, berjalan di pasar yang sama, tersenyum seperti orang lain,
namun hatinya tidak pernah jauh dari Allah. Ada sesuatu yang berbeda yang tak bisa dilihat dengan mata. Sebuah ketenangan yang tidak dibuat-buat, sebuah cahaya yang tidak bersumber dari dunia, dan sebuah kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Wali Allah bukan tentang siapa yang paling banyak ilmunya, bukan tentang siapa yang paling panjang ibadahnya, tapi tentang siapa yang hatinya paling tulus, paling bersih, dan paling dekat dengan Robnya. Hati mereka lembut, mudah tersentuh oleh kebaikan, dan sangat takut untuk menyakiti, bahkan hanya dengan niat yang tersembunyi. Mereka tidak sibuk mencari perhatian manusia, karena bagi mereka cukup Allah yang melihat. Mereka tidak gelisah saat dilupakan, karena mereka yakin Allah tidak pernah melupakan. Di saat banyak orang mengejar dunia, mereka justru sibuk memperbaiki hati. Di saat banyak orang mencari pengakuan, mereka justru menyembunyikan amalnya. Ada rahasia yang mereka jaga antara dirinya dan Allah. Rahasia yang tidak pernah diceritakan, tidak pernah dipamerkan, dan tidak pernah mereka banggakan. Karena mereka tahu, semakin tersembunyi amal itu, semakin dekat ia dengan keikhlasan. Dan dari situlah Allah meninggikan mereka, bukan di bumi, tapi di langit. Nama mereka mungkin tidak dikenal manusia, tapi disebut oleh para malaikat. Langkah mereka mungkin tidak disorot, tapi dicintai oleh Allah. Dan ketika mereka berdoa, langit seakan terbuka, karena doa itu keluar dari hati yang benar-benar bersandar hanya kepadanya. Wali Allah juga bukan manusia tanpa dosa. Mereka pernah jatuh, pernah salah, pernah hancur oleh kesalahan mereka sendiri. Namun yang membedakan adalah cara mereka kembali. Dengan air mata, dengan penyesalan yang dalam, dengan tekad untuk tidak lagi menjauh dari Allah. Dan setiap luka itu justru membawa mereka lebih dekat. Setiap jatuh menjadi jalan untuk bangkit lebih tinggi. Karena mereka tidak melihat dosa sebagai akhir, tapi sebagai pintu untuk kembali pulang. Ada satu hal yang paling mereka jaga, hati. Karena mereka tahu di sanalah Allah melihat, bukan pada rupa, bukan pada harta, tapi pada hati yang hidup atau mati. Dan hati mereka hidup, berdenyut dengan zikir, bernafas dengan cinta kepada Allah, dan selalu gelisah jika merasa jauh walau hanya sekejap. Mereka tidak sempurna, namun mereka terus memperbaiki diri tanpa lelah. Dalam diam, dalam sunyi, dalam doa yang panjang. Dan mungkin tanpa disadari, ada di antara manusia hari ini yang sedang berjalan ke arah yang sama. Merasa asing dengan dunia, merasa lelah dengan hiruk-pikuk yang kosong, dan diam-diam ingin lebih dekat kepada Allah. Jika hati itu mulai berubah, jika dunia mulai terasa tidak lagi memuaskan, maka bisa jadi itu adalah langkah pertama menuju jalan para wali. Jalan yang tidak terlihat, namun penuh cahaya. Namun jalan itu tidak selalu dipenuhi ketenangan seperti yang dibayangkan. Ada fase di mana langkah terasa berat dan hati seperti diuji tanpa henti. Disinilah banyak jiwa mulai bertanya, mengapa semakin ingin dekat kepada Allah, justru semakin banyak luka yang datang?
Mengapa hidup terasa lebih sulit ketika hati mulai berubah? Jawabannya tersembunyi dalam rahasia cinta yang tidak semua orang memahaminya. Karena jalan menuju Allah bukan jalan biasa. Ini adalah jalan pembersihan. Jalan di mana hati dibersihkan dari segala sesuatu selain Dia. Dan setiap luka adalah cara Allah membersihkan. Perlahan, namun pasti. Ada luka yang datang dari manusia, dari kata-kata yang menyakitkan, dari perlakuan yang tidak adil, dari pengkhianatan yang tak pernah disangka. Dan di saat itu, hati terasa remuk, seolah dunia runtuh dalam sekejap. Namun tanpa disadari, di balik luka itu, Allah sedang menarik hati itu agar tidak lagi bergantung kepada manusia, agar tidak lagi berharap pada yang bisa mengecewakan, dan hanya bersandar kepadanya. Ada juga luka yang datang dari dalam diri, perasaan bersalah, penyesalan atas masa lalu, dosa-dosa yang tiba-tiba terasa begitu berat, seakan menghantui di setiap sujud, di setiap diam, dan air mata pun jatuh lagi. Bukan karena dunia, tapi karena hati mulai hidup. Karena hati yang hidup akan merasa sakit saat jauh dari Allah. Dan rasa sakit itu adalah tanda kasih sayangnya. Karena Allah tidak ingin hambanya terus tertidur dalam dosa, maka Dia bangunkan dengan cara yang paling dalam, dengan rasa yang tak bisa diabaikan, dengan kegelisahan yang tak bisa ditenangkan oleh dunia. Lalu ada luka yang paling sunyi, kesepian, merasa tidak lagi sejalan dengan lingkungan, merasa berbeda bahkan dengan orang-orang terdekat, tertawa bersama, tapi hati terasa jauh. Berbicara, tapi jiwa seperti tidak hadir. Dan di titik itu, seseorang merasa sendiri, sangat sendiri. Namun sesungguhnya, itu bukan kesepian. Itu adalah undangan. Undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Karena ketika dunia mulai menjauh, disitulah ruang untuk Allah menjadi lebih luas. Dan dalam kesunyian itulah lahirlah doa-doa yang paling jujur. Doa yang tidak dibuat-buat, doa yang keluar dari kedalaman hati, yang mungkin tidak indah dikata, tapi sangat tulus dirasa. Jalan ini memang menyakitkan. Tidak semua orang mampu bertahan, tidak semua orang sanggup memahami. Karena ini bukan sekadar perjalanan hidup, ini adalah perjalanan jiwa. Perjalanan meninggalkan keterikatan dunia dan menuju ketergantungan total kepada Allah. Semakin seseorang berjalan, semakin ia diuji, bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dikuatkan, untuk diangkat ke derajat yang lebih tinggi, walau harus melalui air mata yang panjang. Dan anehnya, di tengah semua luka itu, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa tenang yang datang diam-diam, rasa cukup walau dunia tidak memberi apa-apa, rasa dekat walau tak melihat. Itulah hadiah tersembunyi, bahwa di balik setiap luka ada pelukan Allah yang tak terlihat, yang menguatkan tanpa suara, yang menenangkan tanpa kata. Dan jika saat ini hati terasa lelah, jika hidup terasa berat, dan air mata sering jatuh tanpa alasan yang jelas, maka mungkin ini bukan sekadar ujian. Ini adalah proses. Proses untuk menjadikan hati lebih dekat kepada Allah, lebih bersih, lebih kuat, dan lebih siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Karena di ujung jalan sunyi ini ada cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang bertahan. Dan ketika seseorang mampu bertahan, melewati luka demi luka, perlahan sesuatu mulai terbuka di dalam hatinya. Bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, bukan pula sesuatu yang bisa dijelaskan dengan panjang lebar, namun terasa sangat nyata. Inilah yang sering disebut ilmu rahasia para wali. Ilmu yang tidak diajarkan dengan suara, tidak dituliskan dalam buku, dan tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Ia hadir dalam diam,
tumbuh dalam kesunyian dan hidup di dalam hati yang telah dibersihkan oleh ujian. Ilmu ini bukan tentang banyaknya pengetahuan, bukan tentang hafalan atau kata-kata indah, namun tentang rasa. Rasa yang membuat hati mengenal Allah tanpa perlu melihat. Rasa yang membuat jiwa yakin tanpa harus dijelaskan. Dan rasa itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari keikhlasan, dari kesabaran yang panjang, dan dari hati yang terus kembali walau berkali-kali jatuh. Para wali tidak hanya mengenal Allah melalui ayat, mereka mengenalnya melalui setiap detik kehidupan. Dalam kesedihan, mereka melihat kasih sayangnya. Dalam kehilangan, mereka merasakan kedekatannya. Dan dalam kesunyian, mereka menemukan kehadirannya. Segala sesuatu menjadi tanda, segala kejadian menjadi pelajaran, karena hati mereka telah hidup, dan hati yang hidup mampu membaca apa yang tidak tertulis. Zikir menjadi nafas mereka, bukan hanya di lisan, tapi di hati yang terus menyebut nama Allah tanpa henti. Bahkan saat tubuh mereka sibuk, hati mereka tetap bersamanya. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah Allah selalu hadir di setiap langkah mereka. Dan dari situlah muncul ketenangan yang luar biasa. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena hati mereka telah menemukan tempat bergantung yang sejati. Ilmu ini juga mengajarkan tentang keikhlasan yang dalam, berbuat tanpa ingin dilihat, memberi tanpa ingin dikenang, mencintai Allah tanpa syarat, dan menerima segala ketetapannya tanpa protes. Ini bukan hal yang mudah, karena hati manusia seringkali ingin dihargai, ingin dipuji, dan ingin diakui. Namun para wali belajar melepaskan semua itu, perlahan, dalam proses yang panjang, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Dan saat itu terjadi, hati menjadi ringan, tidak lagi terbebani oleh penilaian manusia, tidak lagi terluka oleh ucapan dunia, karena yang mereka cari bukan lagi dunia, tapi ridha Allah semata. Ada satu rahasia lagi yang jarang disadari, bahwa ilmu ini tidak bisa dipaksa. Ia tidak datang karena keinginan, tapi karena kesiapan hati. Semakin hati itu bersih, semakin ia mampu menerima cahaya. Dan cahaya itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk membimbing, menuntun langkah dalam gelapnya kehidupan, dan membuat seseorang tetap teguh, walau badai datang silih berganti. Ilmu para wali adalah ilmu kehidupan yang mengubah cara melihat, yang mengubah cara merasakan, dan yang paling penting, mengubah cara mencintai Allah. Bukan lagi karena takut semata, tapi karena rindu yang begitu dalam. Rindu yang membuat hati tak pernah puas untuk mendekat. Dan jika saat ini ada perubahan kecil dalam hatimu, ada ketenangan yang datang tanpa sebab, atau ada kerinduan untuk lebih sering menyebut nama Allah, maka mungkin itu adalah awal dari ilmu ini. Ilmu yang sunyi, namun menghidupkan. Ilmu yang tersembunyi, namun menerangi. Dan ilmu yang hanya diberikan kepada hati yang benar-benar ingin pulang. Dan ketika ilmu itu mulai tumbuh di dalam hati, ada satu bahasa yang perlahan menjadi semakin akrab. Bahasa yang tidak diucapkan dengan kata, tidak terdengar oleh manusia, namun dipahami dengan sangat dalam oleh langit. Itulah air mata. Air mata yang jatuh bukan karena dunia, bukan karena kehilangan yang fana, namun karena hati mulai benar-benar mengenal Tuhannya. Ada saat di mana seseorang duduk dalam diam, tak ada yang berbicara,
Tak ada yang menyentuh, namun dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang ingin keluar. Dan tanpa disadari, air mata itu mengalir. Pelan, hangat, dan penuh makna. Tangisan ini bukan tanda kelemahan. Justru ini adalah tanda bahwa hati itu hidup. Karena hati yang mati tidak akan pernah menangis saat mengingat Allah. Tidak akan pernah bergetar saat menyadari betapa jauhnya ia selama ini. Air mata para pencari Allah adalah air mata yang jujur, tidak dibuat-buat, tidak ditunjukkan, dan tidak diharapkan untuk dilihat siapapun. Ia jatuh di saat sepi, di saat dunia tidak memperhatikan, dan justru di saat itulah ia menjadi sangat berharga. Karena setiap tetesnya membawa pengakuan bahwa diri ini lemah, bahwa diri ini penuh dosa, dan bahwa hanya Allah tempat kembali. Ada tangisan karena takut. Takut jika Allah tidak lagi menerima. Takut jika dosa terlalu banyak. Dan takut jika hidup ini berakhir tanpa ampunan. Namun di balik rasa takut itu, tersembunyi harapan yang besar. Harapan bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa setiap tangisan tidak pernah sia-sia di hadapannya. Ada pula tangisan karena rindu. Rindu yang tak bisa dijelaskan. Rindu untuk lebih dekat. Rindu untuk lebih mengenal. Dan rindu untuk selalu bersama Allah dalam setiap keadaan. Tangisan ini lembut, namun dalam. Ia datang tanpa peringatan dan seringkali membuat seseorang terdiam lama dalam sujudnya, seolah tak ingin bangkit, seolah menemukan tempat pulang yang selama ini dicari. Dan dalam tangisan itu, hati mulai berubah. Yang keras menjadi lembut, yang gelisah menjadi tenang, yang jauh menjadi dekat. Karena air mata adalah cara Allah membersihkan hati, membersihkan dari kesombongan, dari cinta dunia yang berlebihan, dan dari segala hal yang menjauhkan darinya. Setiap tetes air mata seperti menghapus satu demi satu noda di hati, hingga perlahan hati itu kembali jernih dan mampu menerima cahaya. Para wali menjaga tangisan ini, bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dirasakan, karena mereka tahu disitulah letak kekuatan mereka. Bukan pada kemampuan, bukan pada kehebatan, tapi pada hati yang selalu kembali setiap kali ia menjauh. Dan setiap kali air mata itu jatuh, ada kedekatan yang semakin terasa. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah Allah begitu dekat, begitu mendengar, dan begitu memahami, tanpa perlu banyak kata. Jika suatu saat air mata jatuh tanpa alasan yang jelas, saat menyebut nama Allah, atau saat mengingat masa lalu yang penuh kesalahan, jangan ditahan, biarkan ia mengalir, karena bisa jadi itu adalah panggilan. Panggilan lembut agar hati kembali hidup, agar jiwa kembali sadar akan tujuan sebenarnya, dan agar langkah ini tidak lagi menjauh darinya. Karena di balik air mata yang tersembunyi, ada rahasia besar, bahwa Allah
sedang memanggilmu lebih dekat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan ketika hati mulai hidup, ketika air mata tak lagi asing, ada satu fase yang sering membuat jiwa bertanya-tanya. Mengapa hidup terasa semakin berat, padahal langkah sudah mencoba mendekat? Mengapa ujian datang silih berganti, seakan tak memberi jeda? Disinilah banyak yang tidak menyadari bahwa mungkin ini bukan tanda ditinggalkan, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang memilih hati untuk didekatkan, memilih jiwa untuk dibersihkan, dan memilih seseorang untuk berjalan di jalan yang tidak semua orang mampu tempuh. Ada tanda pertama yang sering hadir tanpa disadari. Hati yang gelisah saat jauh dari Allah. Dulu, mungkin hari-hari berlalu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa kehilangan. Namun kini, ketika lalai sejenak saja, hati terasa kosong. Seperti ada yang hilang, seperti ada yang memanggil untuk kembali. Dan kegelisahan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hati mulai sadar, mulai hidup, dan mulai mengenal kemana ia seharusnya kembali. Tanda kedua, dunia mulai terasa berbeda. Bukan berarti dunia hilang, namun kenikmatannya tidak lagi sama. Hal-hal yang dulu membuat bahagia, kini terasa biasa. Bahkan kadang terasa hampa. Dan dalam kehampaan itu, ada pencarian. Pencarian akan sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan itulah kerinduan kepada Allah yang mulai tumbuh. Tanda berikutnya adalah ujian yang datang berulang. Masalah demi masalah, luka demi luka, seolah hidup tidak pernah benar-benar ringan. Namun anehnya, di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak biasa. Ada kesabaran yang sebelumnya tidak pernah ada. Ada ketenangan yang muncul di tengah badai. Seolah hati ini sedang dilatih untuk kuat, dilatih untuk sabar, dan dilatih untuk hanya bergantung kepada Allah. Karena orang yang dipilih tidak dibiarkan lemah. Ia akan ditempa, dibentuk, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tanda lainnya adalah kecintaan pada kesendirian. Bukan karena membenci manusia, namun karena hati menemukan ketenangan saat bersama Allah. Dalam doa, dalam zikir, dalam diam yang penuh makna. Keramaian tidak lagi selalu menarik, karena ada kedamaian yang hanya ditemukan dalam sunyi. Dan disitulah hubungan itu semakin kuat. Hubungan yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Lalu ada satu tanda yang paling dalam, hati yang selalu ingin kembali. Sejauh apapun melangkah, sebesar apapun kesalahan, selalu ada dorongan untuk kembali kepada Allah. Tidak pernah benar-benar nyaman dalam dosa, tidak pernah benar-benar tenang saat menjauh. Dan itu adalah karunia yang sangat besar, karena tidak semua orang diberi rasa itu. Banyak yang tenggelam tanpa merasa bersalah, banyak yang jauh tanpa keinginan untuk kembali. Namun jika hati ini selalu ingin pulang, maka itu adalah tanda bahwa Allah masih memanggil, masih membuka pintu, dan masih menunggu dengan kasih sayangnya. Jika hidup terasa berat, jika hati sering lelah, dan jika air mata sering jatuh tanpa alasan yang jelas, jangan buru-buru berputus asa. Jangan merasa ditinggalkan, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menarikmu lebih dekat, lebih dalam, dan lebih tulus. Karena jalan ini bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang dipilih. Dan jika kamu masih bertahan hingga saat ini, maka mungkin kamu adalah salah satunya. Dan jika semua ini terasa begitu dekat, seolah bukan sekedar kata, tapi seperti cermin dari perjalanan hatimu sendiri,
maka mungkin perjalanan ini memang sedang kamu jalani. Perjalanan yang sunyi, perjalanan yang tidak selalu dimengerti, namun penuh dengan makna yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbangun. Dari malam yang penuh tangisan, dari luka yang perlahan menyucikan, dari kesunyian yang ternyata menghadirkan kedekatan, hingga ilmu yang tak tertulis namun menghidupkan jiwa. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah rangkaian lembut yang Allah susun untuk membimbingmu pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke hadiratnya. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa mereka, tapi tentang dirimu. Apakah hati ini siap melangkah lebih jauh? Apakah jiwa ini siap meninggalkan yang fana demi yang abadi? Karena jalan ini tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran. Kejujuran untuk mengakui kelemahan. Kejujuran untuk kembali meski berkali-kali jatuh. Dan kejujuran untuk benar-benar ingin dekat dengan Allah. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu tenang, karena justru dalam keadaan hancur, doa menjadi paling tulus. Dalam keadaan lemah, hati menjadi paling dekat. Dan dalam keadaan kehilangan arah, Allah menjadi satu-satunya tujuan. Mulailah dari langkah kecil, dari satu doa yang lahir dari hati, dari satu sujud yang benar-benar terasa, dari satu zikir yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Karena perjalanan besar selalu dimulai dari hal sederhana. Dan ingatlah, tidak ada langkah yang sia-sia ketika itu menuju Allah. Tidak ada air mata yang terbuang ketika itu karenanya. Dan tidak ada hati yang benar-benar tersesat selama ia masih ingin kembali. Jika hari ini terasa berat, jika hati terasa lelah, jangan berhenti, jangan mundur, karena bisa jadi kamu sudah sangat dekat, lebih dekat dari yang kamu kira. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat kita bertahan untuk kembali. Mari, sejenak tundukkan hati, diamkan pikiran, dan izinkan jiwa ini berbicara dengan penuh kejujuran. Ya Allah, jika kami terlalu jauh, maka dekatkanlah. Jika hati kami kotor, maka bersihkanlah. Jika langkah kami lemah, maka kuatkanlah. Dan jika kami tersesat, maka tuntunlah kami pulang ke jalan-Mu. Jangan biarkan kami hidup tanpa merasakan manisnya dekat dengan-Mu. Dan jangan biarkan kami mati tanpa Engkau ridho kepada kami. Jika hati kamu tersentuh, jika air mata itu jatuh tanpa kamu sadari, mungkin ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan yang lembut, namun nyata. Jangan lupa like video ini, komen pengalaman spiritualmu, dan subscribe channel Pahitnya Dosa. Karena siapa tahu satu langkah kecil ini menjadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir perjalanan ini. Semoga setiap kata menjadi cahaya dan setiap rasa membawamu lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.